اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربه واستبشاره وازداد الكرسي هيبته ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بدرب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلى الله عليه
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Pendekar Pak Taufik namanya pendekar ngajian para kiai ini para pendekar nggih Prof Ari Sucito niku ora ketok sedulur Esa Trate kang kalau hormati alhamdulillah jam pinten iki 3:30 teko jane wayahe pendekar iku ora ngantukan pendekar iku ora ngantukan tak pikir ya sik melek jam 2 Kalau keng Jombang, hari jadi Kabupaten Jombang. Para hadirin, para rawuh, ingkang minulya alhamdulillah. Kita panjenengan sedaya isih komanan, isih kebagian. Tinggalane wong tua. Jadi niki termasuk wong-wong sing isih kebagian tinggalane wong tuwa. Ingkang nami pencak silat. Dadi pencak silat nih termasuk tinggalane wong tuwa. Tinggalan survival-e wong tuwa. Salah satu pencak silat nih tinggalan survival wong tua. Dan itu tidak hanya di Indonesia, hampir semua negara itu punya sistem bela diri. Wonten sing jenis piting-pitingan, wonten sing jenis tendang-tendangan, wonten sing jenis teman-teman. Sing jenis piting-pitingan niku teng padang pasir biasanya. Sing akhirnya dikenal kanthi jeneng gulat. Wonten sing saduk-sadukan. Nah niku bangsa Koreaanan
Kali Brazil ngono iki sing niku saduk-sadukan. Ono sing antem-anteman kok. Niku tinju. Nah, antem sing komplit. Ya ngantem ya. Nyaduk, ya meeting. Nah, niku termasuk pencak silat niku komplit. Ya ngantem ya nyaduk. Nah, luwe komplit meneh terus ana sing ora ndemok gletak suwe. Nah niku ono meneng ngene ta bek. Wong iso mencol-mencolot ngoten. Nah niku Samsudin. Nah ini jadi komplit. Artinya apa? Bahwa sederajat bangsa ini dengan bangsa-bangsa yang lain itu sederajat. Jadi sejarah bela diri kita punya. Makanya dengan peringatan 100 tahun ini kan peringatan berdirinya. Tapi isinya ini wis ana ke durung semenjak sebelum 100 tahun yang lalu. Bungkusnya mungkin. Bungkusnya itu ada di 100 tahun yang lalu di cara kiai jamaiyah. Tapi isinya itu nggih pun enten. Sebelum adanya wadah. Berarti kaya NU ya 26 itu diwadahi. Tapi Islam itu kita ono ke zaman kuno lah sami mungkin. SH berdiri yang 100 tahun yang lalu. Boten lepat niku. Rolikur nggih. 1922 niku jamiyah organisasinya lembaga perguruannya, tapi isinya wis dawa. Apalagi kalau mengingat bangsane dhewe niku termasuk bangsa yang komplit. Di Indonesia itu komplit. Bahkan ketika wonten bangsa multinasional yang namanya Mongolia menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, ngirim utusan ke Nusantara iki diketok kupinge ngene karo Kertanegara itu saya nggak kebayang. Utusan dari negara multinasional dengan kekuatan penakluk kayak Mongolia terus minta berunding kepada Kertanegara diketok kupinge. Jadi teringat zaman 9 pinten niku Mas Ari. Pak Harto ditunggoni karo Kamdesus itu. Bahwa Indonesia harus berhutang pada IMF. Kalau ndak utang bangsanya mati. Itu tunggoni karo ngeten iki. Kula bayangaken niku Kertanegara niku Kamdesus itu diketok kupinge. Lho artinya bangsa ini memang bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat dari dulu. Dari dulu bangsa ini bangsa kuat. Dilihat dari sisi Kertanegarawan ini ngetok kupingnya Menci itu menandakan bangsa ini yang kuat. Dan ketika pasukan multinasional itu datang, kita bisa menaklukkan. Makanya Mongolia sebagai bangsa penakluk terhadap Eropa, terhadap Arab, terhadap Cina itu bisa takluk di Nusantara. Artinya bangsa ini itu pernah menjadi bangsa besar, bangsa penakluk. Di Selat Malaka tumpuan-tumpuan tinggalan dari pasukan Mongol, tinggalan pasukan Cina, ini numpuk ahli purbakala itu. Tuh, pertanyaannya satu, kok zaman semono kok ditenggelamkan? Kok tidak diambil sama Majapahit,
tidak diambil sama Singasari. Mangkoke Cina lho. Zaman segitu ngapain ngurusi keramik? Jadi kita kadang lihatnya itu sekarang berharga karena itu keramik Cina. Tapi zaman Singasari, zaman Majapahit itu memang dicemplungno laut gitu. Karena apa? Teknologi bangsa ini waktu itu sudah lebih maju. Kono gek keramik, kiri iki wis logam. Sini sudah logam. Cerita zaman Majapahit itu nek bar mangan rajane niku piringnya diguak kali. Piringnya diguak kali artinya bangsa ini dulu tidak punya seksi kura-kura, itu tidak punya. Seksi isai-isai ra duwe itu buak. Dan itu terlihat dari alat musik kita. Alat musik kita ini logam. Arab itu terbang kayu kulit, Eropa itu gitar kayu tali, kita logam, gamelan. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan, bangsa ini bisa membuat alat musik dari logam. Loh, ini sebuah, dan ini nggak tersampaikan. Yang kayak gini ini nggak tersampaikan. Bahwa ada kesamaan bangsa ini dengan bangsa yang lain. Cina punya kungfu, Arab punya gulat, Brazil punya capoeira, Jepang punya karate, Korea punya apa itu? Taekwondo. Loh, kita ini punya silat. Loh, artinya bangsa ini sederajat. Bangsa ini sederajat. Nah, ini yang kadang bahkan mungkin jangan-jangan waktu itu lebih maju bangsa ini. Keberadaan kitab Negara Kertagama dan Sutasoma itu lebih tua daripada Montesquieu. Mas Ari, lebih tua daripada apa? Bertrand Russell. Lebih tua ini. Kitab-kitab ini lebih tua. Lagaligo itu lebih tua. Kisah cinta yang dimiliki oleh bangsa yang lain, kita juga memiliki. Mereka memiliki Romeo Juliet, kita juga memiliki Andi-Andi Lumut. Mereka memiliki, bangsa lain ini memiliki kisah ibu tiri kejam namanya Cinderella. Di sini punya bawang putih, bawang merah. Sana ada orang kuat namanya Samson, di sini juga ada Bantung Bondowoso. Gitulah. Di sana punya yang namanya binatang ngomong, kura-kura ninja, kancil nyolong timun di tempat kita. Artinya ada kesamaan. Di sana ada bangunan-bangunan besar, gini kita juga punya Borobudur, kita punya Prambanan. Nah, hal-hal ini kadang tidak tersampaikan. Jadi seolah-olah kemudian bangsa lain itu lebih maju daripada bangsa ini. Ini tidak tersampaikan. Makanya perlu sebenarnya ketika problem transnasional ini ada, yang regional ini dilupakan. Problem nasional ini dilupakan. Semua yang dimiliki bangsa lain kita punya. Nah sekarang kan orang udah mulai lupa. Karena apa? Kemudahan. Perubahan teknologi milenial ini percepatannya luar biasa. Orang sudah mulai lupa bahwa ada hal-hal yang sama yang dimiliki oleh bangsa ini dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya saya masih sangat membanggakan. Ada anak-anak muda yang masih belajar silat SH gitu, sesuatu yang bagi saya sangat membanggakan. Silat lokal gitu, itu sangat membanggakan. Dengan pakaian yang hitam-hitam kayak begini gitu. Itu sesuatu yang masih menggembirakan. Artinya ada tinggalan dari orang tua yang akan terjaga. Cuman ya Pak Taufik yang sabar gitu. Kan gitu. Artinya masih ada yang sabar. Yang rawat tumpeng itu tinggalan kuno itu biar diurus sama santri gitu kan gitu. Itu tinggalan kuno merawat tumpeng. Nah,
Yang merawat pencak silat ini dengan model kuno kayak gini ya masih ada. Nah ini membahagiakan. Di setengah hiruk pikuk munculnya gelombang ilmu silat dari negara lain karena dukungan teknologi industri gitu kan. Cina ini membombardir kita dan seolah-olah kita nggak punya pilihan bahwa pendekar itu ya cuman Wong Fei Hung. Nggak punya pilihan itu. Kalau pendekar itu ya Wong Fei Hung. Seolah-olah bahwa pedang paling tajam itu ya samurai. Terus kemudian ilmu terbang itu ya hanya crouching tiger yang bosciu gitu. Nah mungkin yang kayak gitu juga SH perlu kapan-kapan menunjukkan bahwa masih punya gitu. Ngelompat di atas pohon kelapa kayak gitu. Jadi akhirnya kemudian tidak capek waktu untuk habis ngurusi perbedaan ini perbedaan itu waktu muntah itu nanti jiwa kependekarannya hilang. Sehingga nanti sampai pada satu titik semua akan rukun pada akhirnya. Dan itu diselesaikan di atas panggung setinggi 25 meter. Siapa yang berdiri terakhir itulah pendekar yang asli. Ini gitu tinggal itu. Jadi tidak ada penyelesaian di luar dunia kependekaran gitu. Penyelesaian hukum itu kan di luar dunia kependekaran gitu. Penyelesaian administratif gitu. Oh, bangun panggung tertinggi 25 lagi waktunya itu. Sopo sing terakhir mudun ya pendekare nah, itu baru itu gagah beneran ya. Terus turunnya nggak pakai tali langsung bos gitu. Loh ini kita punya. Nah, sikap-sikap menjaga warisan dari masa lalu ini memang butuh dijelaskan kepada anak-anak kekinian. Itu pentingnya luar biasa. Pentingnya luar biasa menjaga identitas. Sehingga seiring dengan perkembangan transnasional, serba transnasional, ini orang tidak lupa dengan identitas lokalnya itu, tidak lupa. Bahwa semua punya problem lokalnya punya. Gitu. Semangat ini penting. Gitu loh. Karena bangsa ini akan terus bergerak. Bangsa ini akan terus bergerak. Nah, sapa sing jaga fundamental yang tersisa dari tinggalan masa lalu. Ini sapa? Dan kita non industrial gitu ya. Non industrial. Nah, Cina itu dijaga oleh industri perfilman. Jadi dunia kependekaran ini mbok isi ana mbok ora. Pokoke sak donya iku ngerti nek isi ana sebab ana ning film. Jadi masih ada karena adanya film. Jepang juga sama. Samurai itu seolah-olah masih ada. Orang masih membayangkan samurai itu masih utuh di Jepang karena adanya film. Kita nggak pernah tahu jangan-jangan Jepang itu sudah nggak ada gitu. Pelaku yang sesungguhnya dari dunia filmnya. Korea juga sama. Amerika koboi itu jangan-jangan koboi itu juga sudah nggak ada, tapi dunia masih tahu bahwa ada seperti itu, dan itu menghasilkan satu identitas yang luar biasa, sehingga kebanggaan kepada bangsanya bangkit, kebanggaan pada bangsanya ada. Nah itu titik-titik yang penting untuk ini, karena penguatan lokal itu sekarang dibutuhkan luar biasa untuk menyongsong masa depannya. Jadi bangsa ini kan harus ke depan, harus bangkit. Harus mulai bangkit bangsa ini ke depan. Semua bangsa mengalami fase itu. Tapi perangkatnya kan banyak sekali. Nah, ini salah satu perangkat kebanggaan kepada sesuatu yang ditinggalkan di masa lalu oleh nenek moyang yang luar biasa. Saya lihat SH ini punya kebanggaan yang luar biasa terhadap SH. Saya masuk ke daerah manapun itu pasti ada. Tugu SH itu pasti ada. Semoga semangatnya tidak hanya semangat bangun tugu gitu.
Jangan sampai lu dimanapun. Perguruan termasuk perguruan besar itu Pagar Nusa misalnya. Itu nggak ada, terus di kampung-kampung ada tugunya, itu nggak ada. Tapi saya masuk ke pedalaman Sumatera, masuk ke pedalaman Kalimantan, bahkan di Irian itu ada tugu Esa Terate. Nah saya nggak ngerti ini yang sebelah mana, nggak ngerti wong simbolnya sama gitu kan. Nah ini sesuatu yang saya bayangkan itu, kalau kekuatan ini itu seperti kekuatan santri. Ya, seperti kekuatan santri. Saya bayangkan SH itu bagaimana kalau kemudian membangun mekanisme persaudaraannya dan imbasnya itu seperti caranya santri. Saya bayangin itu, tapi nggak tahu nanti mekanisme kayak apa. Santri, gitu ya, santri. Dan saya pikir basicnya SH itu dulu juga santri. Santri itu kalau membangun sesuatu, itu punya imbas langsung terhadap dua hal. Satu, imbas kepada sesama manusia, kerukunan. Yang kedua adalah imbas sosial. Santri itu. Contoh, santri itu punya kebiasaan berdoa. Kebiasaan berdoa. Nah, ketika santri ini berdoa, itu kiainya tok yang berdoa. Santri yang lain, amin ya, amin, 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 amin gitu. Nanti kalau kecapean, amin, itu berarti kiainya harus paham, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari berdoa yang sederhana ini menghasilkan satu siklus yang gede. Karena tiba-tiba ketika semuanya pengen berdoa, itu dibawa ke alun-alun. Begitu di alun-alun, semuanya berdoa. Apa yang terjadi? Roda ekonomi ikut berputar. Imbas sosialnya jalan. Orang jual tahu, orang jual soto, orang jual minuman, orang jual kathok. Jadi roda ekonomi berputar, mobil-mobil juga laku. Sehingga kemudian persaudaraan terjaga, roda ekonomi berputar. Selawatan misalnya. Selawatan ini kan santri biasa selawatan. Tapi kalau kemudian santri ini sudah bergerak selawatan ke alun-alun, itu apa yang nggak terserap? Mulai dari spanduk, mulai dari slayer sampai gagang pancing itu laku. Dan di situ mangan kabeh. Bakul odong-odong ya laku, apa-apa laku, son laku, pemutar seperti itu. Ini kayaknya setahun sekali yang kayak itu Esa. Jadi son payu ini setahun sekali nek ono harla. Mungkin enggak misalnya ada event. Kalau santri kan eventnya tiap bulan ada. Bar poso halal bihalal bendino gitu santri. Bu, itu roda ekonomi berputar. Terus hijriyah, peringatan. Roda ekonomi berputar, pasar bergerak. Muludan, ayam laku, besek laku, semua berputar. Nah, ini menjaga. Terus kemudian santri punya tradisi ziarah. Mengunjungi makam para leluhurnya. Kalau sudah berkunjung ke makam leluhurnya, makam walinya, ini bis pariwisata laku. Sampai di makam wali itu jual nasi laku, jual kathok laku, bahkan copet bisa hidup di situ. Nah, ketahanan sosialnya terjaga. Lantas kemudian ketika ziarah makam gurunya, dia senang dengan tanah di mana gurunya disemayamkan. Semakin dia berkunjung ke banyak tanah di mana gurunya bersemayam, semakin terbangun kerinduan. Dan itu basic yang akan membangun cinta tanah air. Makanya santri itu nggak bisa jadi teroris karena takut kalau ngebom Surabaya, takut makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Madura nggak berani karena ada makamnya Mbak Khalil.
Lu sampean bayangkan tiba-tiba santri iki mogok. Corona kemarin mogok. Dadit ngono. Sing dodol sego ning makame wali ya ora payu. Bis pariwisata ya ora payu. Son ya ora payu. Lapangan kosong. Sekarang mulai gumregah lagi. Jadi ukhuwah yang terbangun ini menghasilkan imbas sosial yang luar biasa. Makanya kalau ada ajaran-ajaran yang memisahkan tradisi itu, santri gumregah. Tiba-tiba kalau kemudian sholawatan bid'ah gitu, ya roda ekonominya berhenti, tidak ada kegiatan. Makam musyrik gitu, ya kegiatan di makam berhenti. Nah, hal-hal seperti ini mungkin nggak misalnya di persaudaraan setia hati Terate ini terbangun, embuharlah, khol kiai pendekarnya di situ apa atau apa, pasti harus dibangun. Nah, yang menguasai itu ndak usah ribut siapa yang itu, ketuanya pasti di situ. Karena mampu membangun mekanisme sosial di mana semuanya bisa mendapatkan imbas sosialnya. Nah kalau itu terjadi, bangsa dengan sendirinya akan terjaga. Jadi bagaimana dunia persilatan ini bisa membangun satu mekanisme sosial yang luar biasa. Karena apa? Ini kan termasuk tinggalannya wong lawas, tinggalan orang tua, sarana bela diri, tapi sama dengan yang saya urusi, sama. Ketika saya ngurus banser itu, dulu banser itu kalau tak urus, enak, kasih tempilingan semaput gitu, luar biasa kita. Pek letak, itu banser saya udah gitu kalau dulu. Tapi sekarang yang tak kasih ilmu begitu miskin, karena nempiling orang itu 60 juta. Ini dunianya berubah. Lihat, bahkan kiai pun mulai berubah. Kiai yang dulu biasanya dimintai doa untuk merukunkan cinta itu, sekarang juga udah nggak terlalu banyak berfungsi, karena cinta bisa tumbuh bersama Avanza. Dunianya berubah, ini dunianya berubah. Nah, mungkin enggak ini dibangun sebuah mekanisme sehingga apa? Persaudaraannya ini terjaga, imbas sosialnya jelas. Nah ini kan kalau kayak gini kan saya ini 1 tahun pisan sama bulan Suro. Kalau bulan Suro pitik mesti payu itu. Jadi bakul ayam saya itu kalau punya ayam banyak dulu laku. Kalau udah bulan Suro mau sah-sahan itu, wah laris itu pitik saya. Nah, dan sampai sekarang masih belum berani nganggo pitik potong ya ora wani. Ini. Nah, ini terjaga nanti. Terjaga. Bangsa akan terjaga. Jadi kelihatannya sederhana. Makanya saya ketika membayangkan, SH nggak pengajian 1 abad gitu. Ini pasti akan punya imbas sosial yang luar biasa. Nah kalau misalnya nanti kemudian SH ini bikin kegiatan-kegiatan yang seperti itu luar biasa. Benar-benar persaudaraan itu akan terjaga. Dan imbas dari persaudaraan itu akan ada pergerakan ekonomi, pergerakan sosial yang konsisten dan bisa diukur. Gitu. Makanya tingkat kerawanan yang selama ini selalu muncul di media ini kan kerawanan para pendekar itu kan tawuran. Dan saya secara pribadi kalau dengar pendekar-pendekar ini tawuran bukan sesuatu yang mengagetkan, karena latihannya silat gelut itu biasa. Kepruk-keprukan, orang sing kekepruk ya orang sing ngepruk, udah gitu udah. Bukan sesuatu yang aneh. Gitu. Nah, warna ini penjagaan yang luar biasa. Bangsa ini butuh dijogo bareng-bareng lah. Butuh dijogo bareng-bareng. Loh, karena apa? Ini yang kecil-kecil ini ke depan ini kan akan
akan jadi orang gede, orang besar. Loh kan gak kebayang tiba-tiba dulu Pak Aris Sucito ini kecil, gini-gini pencaan gitu. Oh, tiba-tiba jadi pemimpin besar di UGM itu kan juga gak kebayang dulu sebelumnya. Wong Bedion terus tiba-tiba terus ya kalau gagah sih, gagah juga enggak. Wecil gitu. Tapi tiba-tiba punya nalar yang luar biasa. Loh artinya bahwa bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa besar. Nah, tinggal selangkah kan. Tinggal selangkah akan berproduksi gitu lah. Tinggal selangkah bangsa ini menyiapkan diri untuk berproduksi seiring dengan perkembangan waktu. Dunia digital yang demikian ini kan, anak-anak yang sekolah ini kan akan pintar, akan berproduksi. Nah, berproduksi ini akan ada namanya konsumsi lah. Konsumsi itu kan berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Lah, membangun itu, jadi biar kehidupannya bergerak. Amerika membangun bangsanya lama sekali, luar biasa. Film koboi itu diulang-ulang sampai. Dan ketika film koboi ini menjadi kebanggaan, ternyata di lapangan Amerika ini kalah sama Vietnam. Ketika perang gerilya di Vietnam, model lubang-lubang kayak tikus itu kalah. Amerika juga nggak malu kok bikin Rambo 1 sampai 6 itu nggak malu. Artinya di cover semuanya. Kalah dengan Cina secara spiritual, dia bikin American Shaolin, American Kungfu. Semenjak kapan ada Shaolin di Amerika itu ya nggak ada. Kungfu di Amerika ya palingan ya orang Cina juga yang di Amerika. Seperti Amerika tidak pernah memenangkan Olimpiade matematika, Amerika nggak pernah menang. Yang selalu menang itu orang Cina. Jadi belum pernah sejarahnya Amerika Olimpiade, Amerika memenangkan Olimpiade matematika itu. Selalu Cina. Tapi tahun kemarin Amerika menang Olimpiade matematika. Tapi orang Cina yang Amerika yang lomba. Nah, makanya dulu dibikin American Shaolin, American Kungfu, American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini kan dunia kependekaran yang di cover oleh persiapan yang saya tidak paham dan tidak mengerti. Dunia barat ini dan dunia manapun ketika membangun identitas kebangsaannya gitu. Itu mulainya kenapa mesti basicnya bela diri. Ini sesuatu yang kadang saya mesti mikir. Jarang kemudian bangsa yang bangkit ini melalui dunia medianya, itu melalui sastranya, jarang. Tapi Amerika mengangkat semangat kebangsaannya itu dari bela dirinya melawan Indian. Cina mengangkat semangat kebangsaannya itu yang dipush terus, gak berhenti-berhenti. Itu bela dirinya. Jadi bela diri ini menempati ruang khusus yang luar biasa untuk mengangkat semangat kebangsaan. Jepang itu teknologinya luar biasa, tapi membangkitkan semangat kebangsaannya itu dari film samurai. Sama si Korea juga sama. Loh. Jadi kita bisa melihat betapa dunia ini ketika dia membangkitkan semangat kebangsaannya itu dari bela diri. Artinya bela diri ini benar-benar tumbuh awalnya adalah sifat kesatria. Itu sifat perlindungan yang mengangkat harga diri sebuah bangsa. Nggak ada. Jadi bangsa-bangsa besar itu ketika memulai mengangkat semangat kebangsaannya,
pasti berawal dari bela diri. Cina itu mulai dari Wu Weihung sampai Sun Gokong itu bela diri yang di push. Nah ini mungkin suatu saat mesti Prof Ari ini menjawab ini. Dan kita punya gitu loh. Jadi kita punya. Gitu. Tinggal siapa yang garap SH dari sisi Hollywood itu kira-kira sopo. Semua bangsa ini ketika membangkitkan semangat heroismenya, itu mulainya dari bela diri kok. Film-film Indonesia dulu Joko Sembung. Gitu. Nah, dunia menjadi melankolis ini kan baru-baru ini. Dunia jadi melankolis tiba-tiba kemudian film apa gitu, tapi semua berangkat dari itu. Nah itu butuh analisis yang mendalam dan kita punya. Artinya kalau kita mau membangkitkan semangat itu dari sisi ini kita komplit. Dan mungkin SH yang paling besar di antara perguruan-perguruan bangsa di dunia ini. Kalau di Indonesia salah satunya yang terbesar ya SH. Tapi makanya jangan ribut gitu loh. Jadi aja mikir awakmu dhewe ngono. Karena keberadaan SH itu lebih besar daripada keributan yang sampean bikin itu. Padha warase. Gitu. Biarlah itu yang ribut itu parpol aja yang ribut. Gak apa-apa memang dunia dedikasinya itu. Loh, karena apa punya? Siapa itu kemarin itu? Film ini loh, film yang dari Jawa Barat itu, Panglipur itu, yang masuk ke film Hollywood itu responnya luar biasa. Ceritanya tentang kebesaran. Nah, dulu si Ken Joko si Wiro Sableng gitu. Dan saya terhati kan itu luar biasa. Jadi dilihat dari tugu yang ada, saya melihat bahwa SH ini sudah seperti NU. Plangnya ada di mana-mana. Bahkan lebih besar dari MTA. Nah tinggal siapa yang mengerjakan ini. Makanya suatu saat memang mesti duduk bersama para pendekar ini. Karena sejarah kebangsaan itu dimulai dari dunia kependekaran ini. Dan itu dimulai semuanya. Orang mengenal Korea itu dari drama, dari film yang panah-panahan itu. Panah-panahan itu yang terakhir terus beradu panah itu drakornya kalah itu. Film samurai, film apa sampai sekarang bahkan Cina aja terakhir kemarin masih produksi Mulan. Ini bela diri. Artinya untuk mengangkat harkat kebangsaan, bela diri ini menempati ranking 1. Ranking 1 semua coba kita lihat itu. Kampanye kebangsaan pasti di situ. Kampanye itu. Nah, itu kita punya. Tingkat kebutuhan terhadap bela diri itu lebih tinggi sebenarnya dari hanya problem eksistensi. Itu. Jadi orang tidak bertanya ini padi IR apa, padi sen 4 apa. Orang lebih butuh makan nasi daripada berdebat tentang nasi apa. Ini sego apa rojo lele apa. Orang udah gak berdebat. Orang itu butuhnya itu nasi dipangan gitu. Orang butuhnya SH. Dan tidak berdebat tentang iki klan opo ngono.
Tapi bahwa kemudian akhirnya SH Ternate itu yang memenangkan pertarungan klan internal itu sesuatu yang luar biasa. Dan tidak ada simbol yang lain selain simbol yang sama. Podo kabeh se-Indonesia. Paling ono sing ngene tok, ngene ngono tok. Ngene ra enek ngene ngono beda. Apa? Sikap kependekarannya itu. Jadi makanya berharap betul kita ini pada SH itu. Karena akan menjawab teka-teki pergerakan masa depan dunia itu di beberapa negara mulainya dari pencak silat, samurai, kungfu, taekwondo, capoeira. Ini sesuatu yang istimewa sebenarnya. Karena mungkin basically survival manusia itu ya bela diri itu. Tinggal narasinya yang mesti dibangun. Lah pasrahkan aja sama Profesor Ari itu bangun narasinya. Nanti kita duduk bareng gitu terus bangun narasinya itu kira-kira apa? Karena negara. Nah, Pak Ari itu kan temannya presiden jadi bisa aja ngajak duduk bareng sama presiden itu. Itu temannya presiden penasihat negara, selalu tulung negara iki muni piye beliau walaupun kecil-kecil gitu. Nah itu menjadi penting agar kita nggak lupa bahwa kita ini punya identitas. Gitu. Nah karena bangsa ini saya sebagai kiai ini juga punya tanggung jawab yang luar biasa berat. Terutama dalam hal Islam, saya punya tanggung jawab berat. Karena apa? Setelah Rasul itu di Mekah Madinah, Islam ini kan bergerak ke Eropa, bergerak ke Afrika, bergerak ke Cina, bergerak ke Rusia. Semua pergerakan itu berhenti. Semua pergerakan itu berhenti. Yang ke Cina ya nggak bergerak, yang ke Eropa ya mandek, yang ke Rusia berhenti, yang ke Afrika berhenti. Tapi yang ke Indonesia berubah menjadi sebuah gerakan besar, tumbuh subur dan menjadi Islam terkuat di dunia. Itu tanggung jawab kiai. Nah, dalam hal kebangsaan, kita juga punya tanggung jawab besar. Tentang pilihan hidup bersama. Arab satu bangsa memilih menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa memilih menjadi puluhan negara, Cina satu bangsa memilih jadi puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa, suku dan agama memilih menjadi satu bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan pilihan-pilihan berat. Nah, milenial ini percepatannya luar biasa karena serba transnasional. Sehingga keberadaan negara itu hampir tidak terlihat, sehingga nalar transnasionalnya lebih maju daripada nalar lokalnya. Dulu kita mau lihat Afrika itu masih merasa butuh negara karena butuh TVRI flora dan fauna. TVRI, TV Republik Indonesia memfasilitasi orang untuk melintasi Afrika. Walaupun kadang diganggu Pak Harmoko ya. Kadang diganggu Pak Murdiono. Tapi keberadaan negara itu ada. Bahkan cinta itu kita masih ingat negara. Karena cinta itu difasilitasi oleh PT Pos Indonesia. Nulis itu ngambil perangko dibilat templekno gitu. Saiki sudah ndak ada. Ini delok handphone ngono. Langsung kirim udah selesai. Difasilitasi oleh Mark Zuckerberg. Jadi keberadaan negara. Makanya kadang orang lupa. Jadi problem transnasional itu dibawa ke Indonesia seolah-olah menjadi problem solving yang ada di sini. Dia lupa. Karena dia melewati batas regional masuk kepada batas transnasional. Satu contoh, semangat keislaman. Semangat keislaman. Orang melihat bahwa ada negara yang tertindas namanya Filistin. Nah,
Kita ini tiba-tiba habis-habisan bantu Filistin. Lupa bahwa kita juga punya problem regional, ledakan Semeru, ledakan bencana alam gitu. Tapi kita lebih suka sana. Sehingga kemudian bendera merah putih dikalahkan oleh bendera Filistin. Kita lupa bahwa kita menyelesaikan problem regional punya merah putih itu perang habis-habisan, minta nyawa. Nah sementara kenapa Filistin bermasalah? Itu dia tidak bisa menyelesaikan problem regionalnya, di mana perang antar pasukan kemerdekaan nggak bisa disatukan. Mereka punya problem itu, tapi itu tertutup karena semangat transnasional, seolah-olah bahwa semangat keislaman ini harus kita yang menyelesaikan di sana. Padahal di sana nggak bisa menyelesaikan problem regionalnya. Kita bisa menyelesaikan problem regional. Dan kita nggak bisa ngomong kalau you mau selamat dari tekanan Israel, you mesti bersatu seperti dulu kami pasukan kemerdekaan bersatu dalam TNI, Polri. Ini nggak bisa ngomong begitu karena semangat ininya. Gitu. Rambut mohak, gitu, rambut celipir itu adalah rambut yang menyelesaikan problem di sananya. Ketika dipakai di sini ya nggak selesai karena problem regional di sini urusannya beda. Akhirnya helmnya dikai rambut lure. Karena kalau rambut itu dipakai kudanan mesti guling. Tapi anak-anak muda kita semangat menggunakan rambut wiki. Nah, begitu kon helm sing di rambuti celipir ini. Problem-problem ini harus terjelaskan. Lagi siapa sing harus tanggung jawab? Artinya bahwa problem kebangsaan kita lebih serius. Dan kita punya mekanisme sosialnya untuk dibangkitkan. Gue ditangekno gitu lah. Seperti santri tadi itu, santri iso. Nah, mekanisme kesalehannya menjadi sebuah gerakan sosial, menjadi sebuah gerakan ekonomi. Iso. Wah, gue iso ngono kan sinergi luar biasa. Utawa terus SH istighosah apa ya ngono kuwi kan ora nyetak ngono kuwi ta. Apa SH mulutan ngono. Ya ndak. Tapi apa kira-kira memperingati harlah kiyaine ngono pendirinya apa. Ngono kan ada itu. Bulan Suro. Gitu. Nah ini yang kayak sing kaya ngeten-ngeten ini mesti dipikirkan. Artinya bahwa SH harus ikut menjadi bagian yang menyelesaikan problem kebangsaan karena hampir di seluruh dunia membangkitkan semangat kebangsaan itu mulainya dari cerita persilatan kok. Cerita bela diri. Cina dari cerita bela diri, dari kungfu 1, kungfu 2 sampai ular putih, ular 2 semuanya dari situ. Cina dari samurai sampai samurai X coba. Bayangkan kita membayangkannya. Menyelesaikan problem Tokugawa dan restorasi Meiji itu kan sulitnya luar biasa. Pembantaian generasi tua dengan generasi revolusioner muda itu bisa diselesaikan oleh orang Jepang dengan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nah itu kebutuhan gitu loh. Karena apa? Ya sekali lagi bahwa bangsa ini nggak boleh berhenti. Bangsa ini harus terus bergerak untuk sesuatu yang bersifat lebih besar di masa depan. Duduk bareng itu SH, Pendekar Taufik ini mana internalnya ini di keluarga apa? Festival para pendekar, enggak apa-apa. Mestinya harlah itu di sini panggung terbuka besar, terus pencaan pemenangnya 100 juta. Itu menyelesaikan kok berlomba-lomba. Akhirnya kubu ini gawe sampean hadiah lebih gede. Kono kei hadiah lebih gede. Kono hadiah Avanza, kene Ferrari. Rame gitu. Nanti hilang dengan sendirinya, cair dengan sendirinya, itu pastilah, gitu.
Karena memang harus mengkonsolidir situasi untuk bangsa ini. Nah ini nggak bisa ndak. Sopo sing arep nyeritakno Kertanegara. Seperti mereka menceritakan Samkok 3 negara itu. Siapa yang ceritakan Kertanegara ini? Sopo sing nyeritakno bahwa Indonesia ini punya tokoh besar yang buka hutan di Korea Selatan di provinsi Kimhae, namanya Surowareng. Sopo yang jelas? Siapa yang bisa menjelaskan bersama dalam bentuk visual bahwa kita pernah menguasai Madagaskar? Sopo sing menceritakan pada anak-anak milenial ini tentang siapa yang pernah di zaman Gajah Mada pernah menaklukkan separuh benua Australia itu? Sopo yang harus cerita? Bagaimana keris diciptakan, bagaimana tombak diciptakan, logam bintang seperti itu diciptakan. Itu butuh. Nah, sing kayak gini. Nah, itu. Karena apa? Jejak-jejak masa lalu itu harus diceritakan. Islam sendiri menceritakan jejak masa lalu luar biasa. Ketika manusia kehilangan orientasi, agama niku nyeritakno jejak masa lalu. Siapa manusia yang pertama kali menyembah Allah di muka bumi? Petilasannya di mana? Dijelaskan dulu petilasannya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ka'bah itu. Makanya Nabi Ibrahim mencari ketika dia bingung ada manusia menyembah menobatkan dirinya sebagai Tuhan, dia cari jejaknya orang di masa lalu, ketemu. Nah, disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, jadi Ka'bah itu. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa di situ. Jejak Nabi Ibrahim berdoa sebagai bagian dari masa lalu dan masa depan diabadikan di situ. Namanya Makom Ibrahim. Itu bekas tapak kakinya Nabi Ibrahim. Dan orang tidak lagi bertanya makamnya di mana, jelas tinggalannya yono, jejaknya ada. Orang nggak bertanya makamnya nanti itu tidak ada. Tapi yang didatangi adalah petilasan, karena itu sejarahnya, bukan orangnya. Hijr Ismail itu ya tempat Nabi Ismail dulu waktu membangun Ka'bah bersama bapaknya. Yang didatangi orang manusia sedunia itu Safa Marwah itu jejaknya Siti Hajar. Yang didatangi manusia sedunia namanya Jabal Rohmah, itu jejak Nabi Adam dan Siti Hawa. Loh. Jadi nah Esa ini punya jejak-jejak yang sangat banyak. Di mana padepokan pertama waktu di Surabaya itu di mana? Cari, itu mesti dicari. Gang Piro jangan-jangan omahe si ono ngono, jangan-jangan. Tempat topone Mbah Suro sapa ngono di mana? Nah, tirakatnya di mana? Karena nggak mungkin jurus-jurus itu tercipta dengan ngipi karo ngantuk, itu nggak mungkin. Mustahil. Betapa indahnya gerakan itu dan menjadi sesuatu yang ada pakemnya. Ora mungkin ikut tumbuh teko wong ngantuk, ora mungkin. Makanya mesti dicari kok saiki ngantukan iki ngopo, ngono itu digoleki. Karena kehilangan jejak masa lalu. Iku pertapaane ning ndi? Gitu. Pendekar pertama itu tirakate ning ndi? Bahkan ketika terjadi pembuangan di mana itu? Lho penting. Nek wali sih kok tirakati kok di Sunan Kalijaga nanti makomnya masih ada, petilasannya masih ada. Mbah Hasyim Asy'ari mondok ning Siwalan Panji kamare isih ono. Jadi ada jejak-jejak di masa lalu yang bisa merunut sehingga orang tidak kepaten obor. Ayo nempundi. Jejaknya Pak Taufik dulu waktu masih muda itu. Waktu kepruk-keprukan pertama di mana? Kan mesti ono. Pendekar mesti tahu ngepruk wong, wis mesti tahu. Ora ono pendekar ora tahu nempiling wong. Mesti tahu gajul ora ketok sampai jebol mesti tahu. Mesti pernah. Wong kula ya tahu ngono. Lho pasti. Nah itu jejaknya itu. Dicari itu.
Nah itu yang akan mengingatkan orang terhadap sebuah masa lalu bahwa ternyata PSH itu didirikan bukan semata-mata untuk kelangenan bela diri. Kalau kelangenan bela diri, orang mungkin dibubarno londo, orang mungkin pemimpinnya ditangkap londo. Artinya di situ ada kesatria, ada jiwa kebangsaan. Nah, ini loh. Jadi untuk menepis bahwa SH itu apa? Kelangenan tawuran itu bukan. Itu bagian dari heroisme kebangsaan. Ya nek ora mungkin dibubarno londo. Ayo. Urusannya apa londo karo SH kok bubarno? Artinya bahwa di situ ada semangat perlawanan terhadap penjajah. Nah, kuwi nanti 10 November santri punya dokumen resolusi jihad 22 Oktober punya. Lha iki lho. Jadi santri kok ora ngomong ke bangsa, kok mikir berkatan niku ora ngono kuwi santri, ngono pikiran kebangsaan. SH juga sama, orang mikir sasahan golek pitik, tapi di balik itu semua ada semangat perlawanan. Buktinya apa? Londo wedi, lho kan gitu. Nah nek londo sampai mikir SH sampai bubarno, berarti dulu SH itu juga seriusnya luar biasa ketika ngelawan Belanda sampai diasingno kok pimpinannya. Artinya bahwa SH itu bukan gerombolan tawuran gitu loh. SH didedikasikan untuk semangat kebangsaan, ikut mikul penderitaan rakyat. Itu kan mesti ono. Goleki. Ojo ilangi ngomong sik do nom. Masih jejaknya 100 tahun itu besok nanti harus ketemu. Ngon topone para sesepuh, para pendekar. Jurus yang begitu indah dan mematikan ora mungkin niku. Ano apa? Dipikir karo nonton dangdut itu ora mungkin. Itu pasti hasil olah rasa, olah cipta. Gerakan yang demikian lembut, halus disawang ngene ning mematikan niku saiki langsung gitu. Gerakan iki lembut kaya rasane kaya wong nari. Tapi begitu tepak ngono kan mematikan. Nah, itu pasti tidak lahir dari ngrungokno apa mak lampir gitu loh. Pasti lahir dari sebuah situasi yang luar biasa, dari kontemplasi, dari sikap batin yang kuat. Nah, itu goleki. Sehingga nanti akan mampu mencetak gerakan dan ruang batin. Kalau mencetak gerakannya mungkin masih, tapi mencetak situasi batinnya itu yang nggak mudah. Nah itu yang melahirkan pendekar-pendekar yang dohiron wa batinan, setia hati terate itu. Nah, itu. Oh, itu baru. Santri isih iki hijipe isih ana santri. Iki nglakonine iki isih ana. Ono wiritane semene. Dadi engko nek oleh ngene ora entuk ngene. Ngono kuwi isih ana. Manget mlaku. Nah, itu batin. Jadi untuk menghindari bahwa SH itu duduk senam, mulai intine ngono iki bahwa SH itu duduk senam. Aja dikira, lah ana sing wis sename wis ora iso, silate ora iso, tawurane banter. Beberapa kali bentrok. Lu kan ora mutu terus tiba-tiba SH kok ngobong masjid dulu ora mutu to. Saya tanya Pak Ari, lu iki SH apa iki kok ono SH kok nyerbu pondok iki lho lucu. SH kok nyerbu pondok. Iki SH model apa gitu. Banyuwangi rusak masjid itu model apa gitu. Lucu. Jadi lucu. Sementara semangat kependekarannya itu semangat ukhuwah, semangat persaudaraan setia hati. Kon yo kok yo dadi
gerombolan tawuran yang kayak begitu. Kalau hanya antar pendekar tawuran ini nggak apa-apa. Tawuran ini ojo terus rusak langgar, nyerbu pondok ini kan yo. Lah iku nek santri obah kabeh kan dadi ruwet tuh. Tapi nek tawuran di dalan biasa lah iku hiburan. Jenenge pendekar masuk hal gelut. Nah nek gelut ya wis aja lapor polisi, wong pendekar gelut kok lapor polisi. Wis ora patek mutu. Kepruk-keprukan ngene perowok ngono. Lho kula tahu. Lho tahu ana konvoi SH. Ning Solo Karanganyar. Ngerti nyampluk spion. Ya, jiko takon Uber. Ya Uber cekel. Seret yo ngono. Tak tonyo mawon. Lah wis pendekar nangis, aja ngono. Jadi ya kayak gitu kan juga harus dihindari. Nah itu caranya seperti apa? Mengembalikan kembali pada riyadhah dan tirakat di mana gerakan itu lahir dan tumbuh dari nuansa batin yang terlatih. Nah itu yang sangat dibutuhkan. Sehingga kemudian nanti pada satu titik dibutuhkan untuk membangun semangat heroisme kebangsaan itu ada, kita punya, punya segalanya. Jadi kita ini punya apa-apa punya. Itu makanya penting itu kapan dengan sikap-sikap batin seperti ini menjadi penting. Makanya mau iki rada tak parane rada begini. Ini sikap batinnya seperti apa ya. Ya ono. Gitu lah. Sikap batin para pendekar itu. Aku pengen terus aja nih. Sak piro kuate bertahan dari situasi di mana kesabaran dan kesadaran itu menjadi sebuah olah batin yang cukup serius. Nek santri kan dilatih bokonge, dilatih dase. Jadi ketika melakukan la ilaha illallah karena dase iki ra iso muni, mula diulang gedhe-gedhe. Tangan ra iso muni cekeli tasbih. Bokong ra iso muni dilungguhno. Ini. Jadi akhirnya dok Masya Allah. Tangannya kalau panas subhanallah. Jadi itu. PSH diulangi ngono. Piye lungguh ngono. Kon lungguh. Olah napas, olah nopo. Wis ning lapangan kene dilungguhno 3 dina ngono kira-kira kuat ta ora. Lah dulunya begitu. Nah saya lihat betapa PSH ini punya jurus yang tenang tapi mematikan. Iku ora mungkin kok terus pendekare iki latihane seperempat jam yo mlayu ora mungkin iki. Pelan, tenang. Senang saya ngelihat saya itu gerak itu. Begitu gelodak ngono tepok. Nah itu. Nah makanya suatu saat itu olah batinnya itu mesti dilakukan lagi. Sasahan iki ya 3 dina dilungguhno ning lapangan. Kaya Sunan Kalijaga dilungguhno 3 tahun karo Sunan Bonang kayak gitu itu memang kudu kira-kira. Leren kapan mangan tok sing Islam ya leren sembayang, sing ra Islam ya leren budak gereja. Tapi duduk di lapangan kudanan kepanasan perlu dilatih batin seperti itu. Jadi itu menjadi penting gitu. Karena sekarang nek ora dingonokno, semangat SH itu hilang. Soalnya gerakan itu bisa dipelajari tanpa harus datang ke tempat latihan belajar teko tutorial YouTube iku iso. Iku padha karo santri. Pinter karena delok YouTube tapi karena enggak punya kesabaran, akhirnya petuk kiai ini ra duwe akhlak. Niku padha. Pinter tapi gak duwe akhlak wong sinaune karo ning dhuwur WC ngono iso. Wati maca dalil tapi gak duwe akhlak wong. Ngajine ora petuk kiai, petuk tutorial. Itu bisa terjadi.
tiba-tiba pencaan gitu. Tapi kira dia akhlak. Kenapa? Oh ternyata tutorial karena itu butuh buang batin dalam situasi kayak gini dia lungguh nomle. Nah itu ngiseni itu. Ngiseni hati ini wong ini penting. Kalau enggak terjaga. Makanya pesantren itu walaupun bisa dipelajari secara teknologi sekarang, pengetahuan itu artinya wong iso belajar agama dari dalil-dalil yang disediakan oleh buku dan oleh teknologi. Tapi wong nek ra dilebokno pondok, ora lungguh ngadep kiai, ora adus antri, ora gudiken, ora apa, itu tidak punya kesabaran, tidak punya keikhlasan dan tidak punya rasa syukur. Ya iso pinter. Makanya banyak sekali sekarang orang pinter nih ora sabar, apa-apa nyalah-nyalano wong. Musyrik bid'ah. Karena apa? Kemampuan ilmiahnya tidak dibandingi dengan kontrol yang bagus. Nah, kontrol itu terjadi ketika orang didudukkan kepada tempat pembelajaran. Nek cara wong biyen digele peguron gitu. Iki peguron. Nah, itu yang mengisi batin. Nek saniki mungkin pencak dhewe ngono ya iso. Wis ngono teko kala-kala wis pokoke sing penting wis diakoni dadi warga. Selanjutnya belajar dari tutorial ngono wis rampung. Tapi batinnya hilang. Itu penyangga hatinya itu hilang. Lah itu yang butuh saat ini. Di semua lini. Santri juga mengalami hal yang sama. Makanya banyak sekali ustadz-ustadz freelance itu. Lah aku sing susah kan ono SH freelance itu kan susah. Dia bisa jurus SH tapi bukan warga. Wah itu dan tidak ada kontrolnya. Aku tak sawen harus pakaian ireng, lambangnya SH kepruk-kepruk dikira SH. Padahal itu anak yang bisa jurus SH tapi tidak punya kesetiaan hati terhadap setia hati terhati. Ini kan pentingnya luar biasa. Akhirnya sampean kok mengurusi gerombolan. Sing asline niku wong iki bentuke SH, ning atine mbok apa? Atine mbok apa? Isine ngene kabeh iso tutorial. Tapi batinnya persaudaraan dengan setia hati, memayu-hayu ning bawono itu kan olah batin, bukan olahraga. Itu kan olah batin. Butuh situasi. Ya lungguh non. Setia orang nek lungguh. Non. Ketua ada, anak buah yo ada. Ngono. Kowe banser ngono ae. Nek kiai ini rung budal, yo banser yo budal. Ngono itu olah batin itu pentingnya luar biasa karena persaudaraan setia hati gitu, bukan persaudaraan setia pencak silat, bukan. Setia hati artinya bahwa manusia tidak bisa dimatikan, ono kan ono itu di Esa itu. Nah itu bagaimana itu dibangkitkan kembali sehingga setia hati itu benar-benar bagian dari olah batin, bukan semata-mata olahraga. Batinnya apa? Santri fikih batinnya tarekat. Ada batinnya, ada olah batinnya. Lepas insya Allah kalau itu semua terjadi sinkron, bahwa kembali kepada satu titik di mana ada olahraga, ada olah batin yang tidak kehilangan simbol-simbol dari masa lalu, tempat riyadhah di masa lalu. Lah itu sapa sing isih duwe? Nggon topone sapa sesepuh parani umbiyen topo ning kene baleni. Sapa sing kuat topo ning ngono 30 dina ngono. Itu jadi bukan kemudian formal beat terus jadi warga semata-mata, tapi ada ruang batin. Itu pentingnya luar biasa. Seiring dengan mudahnya teknologi, orang bisa mendapatkan olahraganya tapi tidak dapat olah rasanya, olah batinnya itu mudah. Ya. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Saya berdoa semoga SH semakin kuat, semakin maju, menyongsong 1 abad
diberi kekuatan karena bangsa ini juga mendekati 1 abad. Sumpah Pemuda ini hampir 1 abad. 1 bangsa, 1 bahasa, 1 tanah air ini hampir 1 abad. 1 persaudaraan juga 1 abad. Semoga persaudaraannya tidak pecah, persaudaraannya utuh, ada jalan terbaik, semua kembali menjadi 1 dan ya, semua kembali menjadi 1 untuk mikul tinggalan masa lalu dari olah batin dan olah rasa. Demi siapa? Demi masa depan anak cucu dalam bangsa dan negara. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Wa dzakkirna wa nasina dzikran furduka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Wa bihaqqi rabbana iskang dzurriyyati bi wadin wa li dzikal muharram rabbana li yuqimus sholata warzuqhum min ath-thamarati wal mashkurin jahannam. Alil alil khair li ba'd muslimin wa qasidana maqasidana al akhir wa baina ummatina masyayikhina wa jaddu jamil masyayikh yasha tarati Allah maghfir lahum warhamhum wa'fan Allahumma la tahrimna ajrahum wa taftina ba'da maghfiran wa lahum Allahumma ij'al qabr mutamarridil jinan Allahumma ij'al ma tafrij bil qubur wal Muhammadur Rasulullah ويعقب ما نرجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.